semangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Yesus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk bina bangsa dan negara. Bersyukurlah selalu, berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sok-sok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman. Kembali kita bertemu di ibadah online minggu hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penjagaan-Mu sepanjang malam saat kami tidur, dan saat ini kami bisa bangun di pagi yang cerah ini dengan tubuh yang sehat, nafas baru yang kami percaya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Sekarang kami akan melakukan dan memulai ibadah persekutuan Teruna. Pada minggu hari ini, kami percaya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 16 ayat 1 dan 2, Kau yang layak. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat aktivitas yang selalu Tuhan sertai. Sebentar kami membenarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya hikmat turun atas kami ya Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sebagai pelayan firman dapat menjadi pedoman buat anak-anak pelayanan teruna. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya 35 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Judul perikop pada pembacaan Alkitab hari ini berjudul Keselamatan bagi Tuhan. Ayatnya yang pertama, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Hai adik-adik PT, salam kenal. Nama kakak Kak Devlin. Kakak adalah pengurus baru di PLK PT Immanuel Cimahi. Salam kenal ya. Kakak harap kita bisa ketemu secara langsung. Tema khotbah pada hari ini yaitu sukacita dan damai sejahtera karena kehadiran Tuhan. Sebelum mulai khotbah, kakak mau nanya dulu nih, siapa yang suka kesiangan pas ke online? Jangan sampai kayak di video ini ya. Masih jam 5. Tidur lagi ah. Hey! Kesiangan. Setelah menyimak video tadi, apa sih yang adik-adik rasakan? Pasti itu ada hubungannya dengan yang terjadi sekarang. Karena adik-adik kan harus bangun pagi-pagi. Nah biasanya kan kalau bangun itu berangkat sekolah. Nah ini enggak, harus di depan laptop, di depan HP, di depan komputer. Kebayang rasanya kayak gimana ya? Harus berhadapan langsung dengan guru-guru tapi secara virtual. Wajar kok adik-adik kalau adik-adik merasa bosan. Ini kapan sih selesai pandeminya? Kita juga terus beriman ya adik-adik, pandemi ini akan segera selesai. Nah adik-adik kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, kita seharusnya bersyukur. Karena apa coba? Karena di rumah kita lebih sering ketemu orang-orang yang kita kasihi. Ketemu kakak, ketemu adik, ketemu papa, ketemu mama. Jadi kita lebih sering ketemu orang-orang yang kita kasihi. Jadi kita perlu untuk bersyukur karena Tuhan baik gitu. Selama pandemi ini ada hal yang harus kita syukuri. Nah, hal kecilnya adalah kita mensyukuri dengan hadirnya orang tua kita di rumah. Setelah bersyukur yang telah terjadi, hari ini kita akan belajar siapa itu Nabi Yesaya. Siapakah Yesaya? Yesaya adalah figur utama dalam kitab Yesaya. Ia adalah Nabi Yudea abad ke-8 sebelum Masehi.
Ia dipanggil sebagai nabi pada tahun matinya Raja Uzia, sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Yesaya bernubuat sekurang-kurangnya 40 tahun pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari kerajaan Yehuda. Tema besar dari kitab Yesaya adalah berisi hukuman dan keselamatan. Kitab Yesaya menubuatkan murka Tuhan yang mendatangkan hukuman bagi kerajaan Yehuda, karena kerajaan Yehuda itu tidak setia beribadah kepada Tuhan. Terus umatnya berperilaku tidak baik, yaitu menindas yang miskin, mencuri, dan membunuh. Nah, adik-adik, apa sih hubungannya ya kitab Yesaya ini dengan kehidupan pandemi sekarang? Apa coba? Kalau kita pelajari sama-sama, ayat 1-10 itu menceritakan bagaimana sih kesetiaan Tuhan pada umat di Yehuda. Dari ayat 1-10 seperti ini. Pada ayat yang pertama, padang gurun belantara yang sangat kering menjadi berbunga. Gunung Karmel dan lembah di Lebanon akan ditumbuhi bunga yang indah dan pepohonan yang subur. Pada ayat yang kedua, tanah pasir gersang akan menjadi kolam dan sumber air. Ayat 5-8, orang cacat, bisu, tuli, lumpuh akan kembali pulih dan normal. Itu adalah contoh kesetiaan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Nah, untuk kehidupan sekarang, bagaimana sih kesetiaan Tuhan kepada umat manusia, khususnya untuk kalangan pelajar seperti adik-adik ya. Yang pertama, adik-adik harus bersyukur karena Tuhan begitu setia kepada kita. Kita bangun di pagi hari, kita dapat merasakan udara yang sehat, kita dapat merasakan badan yang sehat, lalu adik-adik yang sakit dapat pulih gitu ya. Adik-adik yang belajar online dapat fasilitas gitu. Banyak di luar sana yang susah belajar online. Kuota aja saya nggak punya loh Bu. Sampai ada yang seperti itu. Adik-adik harus bersyukur punya persahabatan. Adik-adik harus bersyukur punya orang-orang yang sayang dengan adik-adik. Itu adalah salah satu contoh kesetiaan Tuhan buat umat manusia, khususnya adik-adik. Dan yang harus adik-adik ketahui bahwa kesetiaan dan pengharapan itu tidak melulu mengenai bagaimana perkara besar, tapi kita juga harus ingat perkara kecil yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya, jadi kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan dalam perkara kecil ya, dimulai dari diri sendiri. Jadi kita harus ingat kalau misalnya kita mau mulai setia, oke, aku harus mulai dulu dari diri sendiri. Nah, ketika sudah mulai dari diri sendiri, hal-hal yang lain akan berdampak kepada kesetiaan kita. Karena kita sudah berlatih, karena kita udah belajar. Kitab Yesaya ini juga mengajarkan kita bagaimana kita harus setia dan patuh kepada perintahnya Tuhan. Jadi ketika Tuhan murka kepada bangsa Yehuda, sudah habis semuanya. Tapi kita perlu bersyukur ketika kita mau setia dan mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan adik-adik, menjadi setia itu kita juga harus menerapkan di kehidupan sehari-hari melalui doa. Kadang kita suka lupa ya ketika, harus setia dalam perkara kecil. Apa ya? Berdoa. Jangan lupa di setiap apapun yang adik-adik lakukan, bawa dalam doa. Ketika adik-adik bergumul, misalnya, gimana ya kak, saya bingung, takut nilai ulangan jelek. Bukan sekarang mah mungkin udah dibagiin ya rapotnya, atau ada juga yang belum. Saya bergumul takut dimarahin orang tua, tapi kita punya pengharapan gitu. Ketika kita udah ngerjain yang terbaik, ya kita tinggal menunggu saja hasil di semester kemarin. Kita harus bersyukur bahwa penyertaan Tuhan nyata loh buat kehidupan kita. Kita masih diberikan nafas, kita tidak terkena dampak COVID-19. Ini kita perlu bersyukur karena di luar sana banyak sekali yang terkena dampak COVID-19. Setia dalam perkara kecil harus adik-adik ingat, dimulai dari diri sendiri. Adik-adik, untuk menutup perjumpaan kita di hari ini adik-adik sudah belajar bagaimana kesetiaan Tuhan buat bangsa Yehuda dulu nih. Ternyata kasihnya Tuhan tidak pernah habis buat bangsa tersebut. Dan adik-adik juga perlu bersyukur bahwa Tuhan masih menyertai kita sampai penghujung tahun 2020. Kadang kita masih mimpi ya, adik-adik merasanya
Perasaan kemarin deh kita terkena pandemi di bulan Maret gitu ya, adik-adik harus harus sekolah di rumah gitu ya, baru memulai ya. Terus yang kerja seperti kakak gitu ya, harus kerja di rumah seperti baru kemarin. Tapi ternyata sekarang udah bulan Desember, ternyata Tuhan masih menyertai sampai sekarang. Kita perlu bersyukur. Nah, melalui apa? Kita harus setia dalam perkara kecil dan dimulai oleh diri sendiri. Tetap ingat dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menanti kita untuk datang ketika kita mau benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa janji Tuhan itu nyata buat kehidupan kita. Sekalipun kita merasa Tuhan di mana? Tuhan kapan selesai? Sekalipun banyak sekali pertanyaan yang mau kita tanyakan kepada Tuhan, tapi percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengenal kita. Tuhan adalah pribadi yang punya kuasa atas segala sesuatu yang terjadi. Kita mau setia dalam perkara kecil, kita mau punya pengharapan agar pandemi ini cepat selesai, kita mau setia terus kepada Tuhan sampai Tuhan nanti datang. Adik-adik, satu pesan kakak, tetap sehat dimanapun kalian berada sekarang. Kakak nggak tahu nih kalian lagi ngapain, maksudnya lagi menyimak ini, sedang dudukkah, sedang berdiri, atau sedang di jalan. Tapi kakak percaya Tuhan pasti sertai kita semua. Tetap sehat, tetap cuci tangan ya, makan makanan bergizi. Kalau misalnya nonton berita-berita tentang COVID, lebih baik tidak usah ditonton daripada adik-adik kepikiran. Ya, tetap menjalin komunikasi yang baik dengan guru, dengan kakak layan, dengan orang-orang sekitar, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik buat kita. Amin.
oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang selalu sempurna buat kami. Bersyukur buat hari-hari yang Tuhan udah berikan kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa buat hari ini. Kami bersyukur walaupun kami bertemu hanya lewat YouTube, tapi perjumpaan kami akan tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan ke depannya. Ya Tuhan, kami mau berdoa yang pertama buat orang tua kami, dimanapun mereka berada. Berkati pekerjaan yang ia lakukan, berkati kesehatan orang tua kami ya Tuhan, ketika mereka melakukan aktivitas, jauhi dari segala virus dan mara bahaya. Yang kedua, kami mau berdoa buat pembelajaran yang kami lakukan di rumah. Tuhan, kami merasa bosan seringkali, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu berasal dari Tuhan. Kayak Tuhan sertai pembelajaran yang kami lakukan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan semangat yang baru buat kami agar kami dapat melakukannya dengan sukacita. Tuhan, kami juga mau belajar dari firman yang sudah kami dengarkan. Ajar kami memiliki kesetiaan kepada Tuhan seperti Tuhan sudah setia kepada bangsa Yehuda. Ajar kami juga ya Tuhan, setia dalam perkara kecil. Apapun yang kami lakukan, kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami memiliki hati yang berpengharapan juga kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja kami, buat ibu pendeta, berdoa juga buat Pelkat dalam penyusunan program majelis. Kiranya Tuhan mau sertai segala sesuatu yang menjadi rancangan ke depannya, Tuhan yang sertai. Berdoa juga ya Tuhan buat pandemi yang terjadi. Kami tahu ya Tuhan, pandemi ini semakin memburuk, tapi kami percaya tangan Tuhan selalu nyata buat kami, pertolongan Tuhan selalu nyata. Kiranya Tuhan mau memulihkan orang yang sakit, Tuhan Yesus mau menghiburkan orang yang berduka karena COVID ini. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa dan perbuatan yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tunduk dalam penyesalan.
Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.